Halo, halo apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Carol. Nah, teman-teman, sorry. Jadi, teman-teman, hari ini, hari Kamis, tanggal 19 Maret, jam 12 siang. Jadi kalau mau dilihat dari aktivitas kami sehari-hari, hari Kamis jam 12 siang itu anak saya masih di sekolah dan saya masih di kampus. Tapi mulai dari kemarin hari Rabu tanggal 18 Maret, kami sekeluarga memutuskan untuk self-isolate. Apa itu self-isolate? Apa itu self-isolate? Nah, begini teman-teman. Jadi, biasanya itu kami memutuskan sampai ke titik self-isolate ini karena biasanya itu kalau kami dalam keluarga kena batuk lah ya. Contohnya bulan Desember kemarin. Anak saya kena batuk. Terus dari dia transfer ke saya dan saya transfer ke suami saya. Nah, anak saya itu dalam waktu dua minggu kami tidak kasih minum, dia minum air hangat, makan, saya coba untuk makan makanan yang kami masak di rumah, tidak terlalu banyak minyak. Memang kami jarang pakai minyak, untuk pakai pun sedikit sekali. Nah, jadi waktu itu saya bawa dia ke dokter kami. Nah, terus dokternya bilang, oh dia tidak apa-apa, dia hanya minum air putih saja, kalau butuh ya kasih paracetamol saja. Jadi ada paracetamol untuk anak-anak itu yang saya kasih buat dia, dan juga saya kasih banyak minum air putih hangat lah ya. Dan dalam waktu 2 minggu dia sudah sembuh total, sudah tidak batuk-batuk lagi, tapi itu berpindah ke saya. Dan apa yang terjadi dengan saya itu, saya butuhkan waktu 1 bulan untuk sampai saya benar-benar bebas dari batuk. Dan saya transfer ke suami saya. Tapi suami saya yang paling menderita. Wow, ini tapi mungkin kalau saya share dengan teman-teman yang lain, maksudnya teman-teman di UK ini, kami punya untuk tahun ini kami punya jenis batuk yang lebih berat dari biasanya. Kalau orang bilang, kalau setelah akhir-akhir ini ya, mereka bilang corona itu tenggorokan kering, tidak ada dahaknya. Waktu itu saya tidak ada dahaknya, kering dan sakit sekali. Terus, suami saya sampai sesak nafas. Pokoknya susah. Saya sempat bawa dia ke rumah sakit. Jadi gini teman-teman, singkat cerita, berdasarkan pengalaman kami bulan Januari Februari kemarin, Januari sampai awal Februari, kami memutuskan untuk lebih baik kami mengisolasi diri kami. Itulah yang namanya self-isolate. Jadi itu keputusan kami. Kami di rumah kami ini saja, tidak keluar kemana-mana. Saya tidak kuliah, anak saya tidak sekolah. Sekolah di UK ini, di England ya, di England itu belum berlibur, maksudnya belum apa ya, masih bersekolah sampai hari ini, hari yang terakhir. Tapi waktu kami hari Selasa itu belum ada keputusan apa-apa. Hari Selasa kami tidak dengar apa-apa, bahkan saat itu kami masih berpikir ini kemungkinan hari Senin baru mereka berlibur, jadi mereka masih bisa sekolah sampai hari Jumat. Saya bilang, aduh ini terlalu tidak bisa, ini virus kan kita tidak tahu lah ya, kalau apa orang tua dari anak-anak di sekolah ada, atau mungkin guru-gurunya, kita tidak pernah bisa tahu seperti itu. Nah, jadi teman-teman, dengan pertimbangan seperti itu kami di rumah. Saya hari Senin, hari Selasa itu saya sudah belanja. Kalau teman-teman bisa lihat di vlog saya lainnya, saya udah masukin lah ya pergumulan saya belanja toilet roll dan juga makanan buat kami. Kami punya persediaan sudah cukup lah ya untuk sampai bulan April. Kebetulan kami punya freezer yang besar di rumah, jadi saya bisa simpan stok makanan di sana. Dan ada makanan kaleng juga yang kami simpan. Pokoknya
em, beras itu jelas ada lah ya. Jadi itulah yang utama. Saya pikir kami memang makan nasi, tapi lebih banyak biasanya kami punya tin yang untuk beras hanya setinggi gini, teman-teman. Itu biasa bisa 1 bulan, karena kami hanya 1 ciduk ini aja untuk kami bertiga itu sudah cukup. Dan memang bukan setiap hari kami makan lah ya, seperti itu. Nah tapi itu sangat penting. Jadi yang tidak pernah, biasanya saya hanya beli 1 kilo beras itu untuk pakai untuk kadang 1 bulan bisa cukup itu. Tapi karena bukan setiap saat kami makan beras, makan nasi lah ya. Nah tapi saat ini kami suami saya beli 10 kilo beras, dan juga saya beli 2 kilo terpisah dari situ. Saya beli 2 kilo karena saya sendiri rasa aduh ini kalau sampai akhir April dan orang susah-susah belanja itu kan susah kan, apalagi kemungkinan pemerintah akan seandainya kalau melakukan lockdown. Oh ya, kita harus bicara tentang lockdown lagi lah ya. Jadi yang tadi ya, jadi kemungkinan pemerintah akan lakukan lockdown itu pasti susah. Nah kenapa susah? Karena ini di Facebook saya lihat orang rame-rame ngomong lockdown, ada yang tahu, ada yang tidak mengerti lah ya teman-teman. Jadi teman-teman, itu kan kita tahu terkunci lah ya. Jadi kalau lockdown itu digunakan saat ini untuk benar-benar mengunci atau menutup, misalnya satu negara tidak menerima seperti sekarang, contohnya sekarang ini ya, kami keluarga punya rencana dan kami sudah membeli tiket untuk akhir Maret ini akan berangkat ke Indonesia dengan Garuda. Nah karena Indonesia belum lockdown tapi sudah membatasi untuk orang yang masuk. Jadi salah satunya traveler dari Inggris lah ya, berarti kami tidak boleh masuk ke Indonesia. Akhirnya kami tidak bisa masuk. Tapi yang saya lihat yang untuk sementara ini hanya beberapa negara. Kalau lockdown teman-teman itu benar-benar ditutup, tidak mau orang Amerika mau orang apapun semua tidak boleh masuk dalam negara itu. Yang jahat nih. tidak boleh masuk. Jadi tidak boleh masuk. Terus kemudian bukan saja itu, teman-teman harus dalam rumah ya. Tidak ada itu transportasi yang publik seperti bus, itu tidak ada. Jalan kosong, semuanya kosong, toko tutup. Jadi kalau misalnya dibilang Jakarta lockdown, tidak, itu belum. Itu mungkin masih pada tahap mungkin saat ini bisa dikatakan itu social distancing untuk Jakarta lah ya. Jadi tempat-tempat umum yang benar-benar seperti, kalau saya tidak salah dengar itu Dufan atau itu sudah ditutup semua. Nah inilah social distancing. Tapi juga bisa berarti social distancing ini kita menjaga jarak. Jadi tetap bisa keluar, tetap bisa jalan, tapi sudah menjaga jarak dan juga mungkin pakai masker seperti itu. Nah di sini tempat-tempat umum seperti itu belum ditutup. Yang saya dengar itu salah satu mall di Birmingham ini, Selfridge itu mall paling bagus lah ya, itu tutup ya. Kemudian saya tidak dengar yang lain, tapi untuk kegiatan anak-anak di sekolah ada anak saya itu minggu depan dia harus terima penghargaan ya untuk studinya, tapi itu pun dibatalkan. Jadi semua aktivitas olahraga, aktivitas ekstrakurikuler di luar semua itu dibatalkan. Juga anak saya punya sekolah musik. Nah untuk sementara kami lakukan online. Jadi seperti itu teman-teman. Kami mencoba untuk tidak terlalu banyak waktu keluar dan di rumah sini
kegiatan di rumah. Yang kami lakukan di rumah ya, waktu dari hari Senin anak saya sekolah, jadi dia sekolah Senin Selasa, kemudian kami stop dia untuk ke sekolah hari Rabu Kamis. Sekarang hari Kamis. Nah, hari Senin waktu dia pergi ke sekolah, ibu gurunya sudah ibu gurunya sudah kasih ini, map kuning ini. Map kuning ini semua materi yang harus dia pelajari. Jadi setiap hari 2 jam dia punya waktu dengan papanya, dengan dadinya. Dia bilang Mr. Daddy karena di sekolah kan dia kalau mereka bilang good morning Mr. gurunya kan Mr. siapa begitu. Nah, Mrs. di sini gurunya tuh Miss. Nah, untuk memulai sekolah dia pakai baju seragam sekolah. Maksudnya di rumah untuk homeschoolingnya dia ini dia pakai baju seragam sekolahnya. Kami siapkan baju seragam sekolahnya. Saya antar dia, ini kelasnya, ini ruang kelasnya. Saya antar dia sampai di pintu di belakang sana. Terus dia masuk, dia duduk sama dadinya di sini dan dadinya bilang good morning everybody, dan dia bilang good morning Mr. Daddy. Jadi ada 1 jam sebelum makan siang, terus makan siang 1 jam, dan setelah 1 jam another 1 jam lainnya lagi. Dan ini sudah berjalan 2 hari. Dia sangat-sangat menikmati. Banyak ketawa dengan dadinya, tapi juga pekerjaannya juga selesai. Jadi teman-teman, untuk studinya di rumah ini bukan hanya buku itu, tapi dari online juga kami kontak dengan gurunya untuk ada online. Dia punya matematik untuk matematika, dia punya literasi planet untuk bahasa, dan ada permainan-permainan lain. Itu semua dalam paket untuk belajar Alicia selama ini. Jadi kami tidak tahu sampai kapan sekolah akan ditutup. Tadi saya baca-baca berita, saya punya suami bilang, wow, kemungkinan ini sampai bulan musim panas ya, sampai bulan Juni mungkin, sampai kurang tahu kapan. Tapi kami tetap harus harus belajar dengan anak saya di rumah, karena sewaktu-waktu kalau misalnya dia harus kembali ke sekolah, ada ujian-ujian yang harus dia lakukan. Oke teman-teman, jadi begini teman-teman, selain Alicia sekolah, saya juga tentunya saya ada punya tugas-tugas, kami lebih banyak online. Tapi hal-hal lain yang menarik, saya tidak maksudnya tidak keluar rumah, jadi saya rasa punya waktu banyak, lega sekali. Saya bisa duduk depan komputer, bisa bicara seperti ini, rasanya tenang sekali. Dan saya berpikir akan banyak, saya buat banyak video, tapi selalu tidak punya waktu untuk post di YouTube. Jadi saya rasa ini kesempatan, ini banyak waktu seperti itu kan, selain lakukan hal-hal yang lain seperti itu teman-teman. Jadi akan banyak vlog saya yang akan saya tampilkan, yang postkan di YouTube. Tapi juga kalau teman-teman mau tahu kehidupan kami setiap hari, saya ada buat beberapa makanan unik untuk membuat kita tetap fit saat corona. Nanti saya akan buat di vlog yang lainnya. So teman-teman, ini Alicia sudah kembali. Ini saya gunakan waktu istirahat siangnya untuk saya buat vlog ini. Ini Alicia sudah kembali. Alicia say bye untuk teman-teman. For your friends here, come on. Bye. Iya, jadi Alicia sudah kembali untuk kelas setelah makan siang, setelah istirahat siang. Jadi saya mengakhiri pembicaraan kita. Teman-teman, jaga kesehatan lah ya. Jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga sesama kita, dan tetap sehat ya. Oke, terima kasih. Salam dari saya, Alicia. Say bye. Bye. Come on, stand here. Bye. Here. Bye. Bye. Salam dari Inggris.
dari Alicia dan saya. Sampai jumpa.